wajahmu, Yesus. Aku rindu menikmatimu, aku rindu menyembahmu. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta kepada saudara-saudari yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Vikaris Inkiriwang Berti Pariaman. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepadaku yang paling hina di antara segala yang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Efesus 3 ayat 8 dan 10 merupakan nas pembimbing kita pada ibadah saat ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan,
pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Menjulang nyata atas bukti kalah, yang berderang salib untuk aku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Kitab Mazmur 25 ayat 8 hingga 10 yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 19 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang
telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkannya dari Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Jika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur kepadamu ketika kami ada di hari ke-9 di bulan Agustus saat ini. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang seminggu yang telah berlalu. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami ada dalam ibadah minggu yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Firman yang ada kekuatan perisai dalam kehidupan kami. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu serta mau melakukan di sepanjang kehidupan kami. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi
karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadikan pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat, dan semua oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur ketika kita masih diperkenankan Tuhan untuk ada dalam ibadah saat ini di hari ke-9 di bulan Agustus tahun 2020. Tema renungan kita pada ibadah saat ini adalah memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Jemaat yang diberkati Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang menjadi tahanan Kaisar Nero di penjara. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan motivasi dalam menulis surat ini. Adapun tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu, di mana mereka masih melakukan penyembahan kepada Dewi Yunani. Dewi Yunani yang mereka sembah pada saat itu adalah Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah Dewi kesuburan. Dan selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk pada kaisar. Dengan melihat keberadaan atau keadaan dari masyarakat di kota Efesus ini, tergeraklah hati Paulus untuk menuliskan dan mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus. Surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini berisikan tentang nasihat, berisikan tentang perintah maupun juga himbauan kepada mereka untuk hidup dan taat dalam Yesus Kristus. Surat ini juga merupakan sebuah seruan kepada umat di kota Efesus agar mereka menghayati, agar mereka memaknai rencana agung dari Tuhan untuk mempersatukan seluruh umat Tuhan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita saat ini khususnya di
pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini ingin menggambarkan bahwa Rasul Paulus ingin membagikan dan menyadarkan kepada jemaat di Efesus tentang kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidupnya, sehingga Paulus mengalami kekuatan dari Allah untuk tetap setia menyampaikan kebenaran Allah, kebenaran rahasia Allah, meskipun ia harus berada di dalam penjara. Karena itulah ketika ia di dalam penjara, ia tidak tawar hati, ia tetap memuji Tuhan, bersuka cita, tidak membuat dirinya takut, cemas, khawatir. Bahkan Paulus bangga karena ia berada dalam penjara oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Di dalam mengawali suratnya, Paulus memberitahukan tentang kondisi dirinya yang saat itu berada dalam penjara, karena ia memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Ia menyatakan bahwa pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus diawali dengan pemberian kasih karunia Allah dalam hidupnya, kemudian membawa kesadaran untuk meneruskan kasih Allah kepada banyak orang, termasuk juga kepada mereka yang dikatakan dengan non-Yahudi. Paulus hendak menyampaikan bahwa ia menjadi rasul bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi oleh karena kasih karunia di dalam hidupnya yang mau meneruskan hal itu kepada banyak orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, golongan, dan sebagainya. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, Paulus membuka kesadaran kepada jemaat di Efesus untuk tetap setia, untuk tetap berani bersaksi tentang Yesus Kristus, memberitakan kabar baik di tengah gelapnya kehidupan pada saat itu. Kesetiaan dan keberanian orang percaya dalam memberitakan kabar baik membuat kita belajar untuk melihat sebuah tantangan, melihat sebuah pergumulan, melihat sebuah penderitaan itu adalah sebuah anugerah berkat dari Tuhan, bukan sebaliknya membuat kita bersungut-sungut, bahkan membuat kita terbeban. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara khusus kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa, mohon maaf, di ayat yang ke-4 akan rahasia Kristus. Rahasia apa yang ingin disampaikan oleh Paulus? Rahasia Kristus yang ingin disampaikan adalah orang-orang yang non-Yahudi pun juga berhak menerima kasih karunia Allah, berhak menerima berita Injil Kristus, serta mereka akan menjadi ahli waris dan menjadi anggota tubuh Kristus. Dengan kata lain, bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa di hadapan Allah semua orang setara, sama. Tidak ada yang membatasi atau tembok-tembok, tidak ada. Bagi Paulus semua orang di hadapan Tuhan sama dan setara, dan semua berhak menerima ahli waris dan menerima kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Dan melalui pelayanan Rasul Paulus, maka terbentuklah gereja yang terdiri dari berbagai orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita juga lihat di ayat yang ke-8 sampai ayat 13. Dalam kondisi sebagai pelayan Kristus yang dipercayakan oleh Kristus, Paulus tetap rendah hati dan menganggap dirinya yang paling hina di antara orang-orang kudus, di mana Injil Kristus sebagai kekayaan yang tidak mampu diselami oleh pikiran manusia. Betapa kita lihat keteladanan yang diberikan oleh Paulus, meskipun kita memahami, melihat latar belakang Paulus yang dulunya adalah Saulus, tetapi dipakai oleh Tuhan. Dia menyadari kasih karunia Allah itu berlaku bagi banyak orang, dan dia mampu meneruskan kepada banyak orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita saat ini, melalui nasihat teguran dari Paulus kepada jemaat di Efesus, lalu apa relevansi bagi kita sebagai orang percaya di tengah keberagaman yang ada di keluarga, keberagaman yang ada di tengah gereja maupun juga di tengah masyarakat? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan, bahwa
kasih karunia Allah bersifat universal. Kasih karunia Allah berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Dan itu terlihat dalam bacaan kita. Paulus ingin mengingatkan bahwa kasih karunia Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi itu juga berlaku sama setara juga dengan orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Allah. Dan tanpa kita sadari, kita juga seiring dengan berjalannya waktu kita berpikir bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk kita sebagai orang Kristen. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan saat ini kita mendapat jawaban bahwa kasih karunia Allah itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil bersama, bahwa kasih karunia Allah bagi manusia itu tanpa batas. Artinya kasih karunia Allah itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada manusia. Dan oleh karena itu ketika kita mengalami kasih karunia Allah secara cuma-cuma, gratis, tanpa batas, marilah kita membagikan kasih karunia itu kepada banyak orang. Bukan hanya bagi kita sebagai orang yang seiman, orang Kristen, tetapi juga bagi saudara-saudara kita. Mari bagikan kasih Allah itu, kasih karunia Allah itu tanpa batas. Ketika ada waktunya kita akan menabur menuai hal yang baik. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang. Yang harus kita pahami bahwa sejak Allah menciptakan manusia sejak Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu beragam dan berbeda. Dan di tengah keberagaman yang Allah ciptakan itu, di hadapan Tuhan sama. Karena itu ketika kita menghadapi berbagai perbedaan pendapat apapun, lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita sebagai menjadi pribadi yang lebih bijak, yang lebih dewasa dalam iman. Jangan menjadikan itu sebagai suatu perpecahan yang akan menimbulkan perselisihan, tetapi jadikanlah perbedaan keberagaman itu sebagai kekuatan dalam menunjang pelayanan kita di gereja. Dan dalam pekerjaan usaha apapun itu, jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah kekayaan untuk menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah perbedaan keberagaman, di tengah persekutuan kita, seharusnya kita sebagai jemaat harus seia sekata, harus menciptakan erat bersatu dan sehati sepikir dalam Yesus Kristus. Artinya memang perbedaan pendapat itu wajar, sangat manusiawi. Tetapi bagaimana kita menanggapi, merespon perbedaan itu dengan rendah hati, dengan tidak tawar hati, dengan melihat ini sebagai kekayaan. Dan itu yang harus kita pegang sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Lalu pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil bersama, bahwa tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyebarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Jadi tugas menyatakan firman bukan hanya sebagai saya sebagai pelayan firman, sebagai presbiter yang mendampingi, sebagai pemandu lagu, organis, bukan hanya kita pelayan gereja, tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu tugas kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita belajar bahwa Paulus tidak berfokus pada masalah, bahwa Paulus tidak berfokus pada penderitaan dan penganiayaan, tetapi Paulus berfokus untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita kepada banyak orang, termasuk juga kepada mereka yang non-Yahudi. Dan itulah tugas kita sebagai orang percaya. Teruslah kabarkan Injil, teruskan kabar keselamatan dimanapun kita berada. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, teruslah kita beritakan. Meskipun harus berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, berbagai penderitaan, tetapi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kita diberikan kemampuan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita untuk berani menyatakan, untuk berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita mau bersedia menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada? Persoalannya bukan kita mampu atau tidak mampu,
Persoalannya hanya satu, kita mau atau tidak mau untuk memberitakan kabar keselamatan. Kita belajar bahwa Paulus menyadari kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma gratis. Kita pun juga menyadari hal itu, bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang berada di sana, tetapi oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, Dia mau menggantikan kita berada di kayu salib. Dan karena itu Tuhan mau agar kita meneruskan kasih karunia itu kepada banyak orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang yang ada di dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, tinggal menghitung hari lagi kita akan mensyukuri, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Di tengah keberagaman, kemajemukan yang ada di bangsa dan negara kita saat ini, yaitu keberagaman wilayah, keberagaman suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan sebagainya. Marilah jadikan keberagaman, kemajemukan ini sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kekuatan, kekayaan yang harus kita pertahankan, di mana kita harus mempertahankan persatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila yang ada di 3, persatuan Indonesia. Bagaimana Indonesia didirikan oleh berbagai macam beraneka ragam golongan, suku, agama dan sebagainya. Jadikanlah itu sebagai kekuatan kekayaan kita sebagai warga negara Indonesia. Insinyur Soekarno berkata bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dirayakan. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dirayakan. Karena itu kita sebagai warga negara Indonesia harus merayakan keberagaman, bukan menjadikan itu sebagai kelemahan, tetapi jadikanlah itu sebagai kekuatan. Semakin bersatu sebagai bangsa Indonesia. Secara khusus ketika kita berada di situasi kondisi yang sulit saat ini, kita diingatkan untuk terus berbagi kebaikan kepada banyak orang, termasuk juga orang yang tidak seiman dengan kita. Kita mempunyai disiplin yang tinggi, kesadaran yang tinggi, sehingga kita semua terhindar dan terbebas dari pandemi ini. Percayalah bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Percayalah bahwa vaksin akan segera ditemukan. Karena itu bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita terus berbagi kebaikan di tengah kehidupan kita. Dan di minggu ke-10 sesudah Pentakosta saat ini, selamat berjuang, selamat berproses untuk membagikan kasih sayang Tuhan, memberitakan kabar Injil di tengah keberagaman. Ingatlah bahwa pelangi menjadi indah karena berbeda. Ingatlah lautan menjadi indah karena beragam terumbu karang. Bisakah kita seperti ini? Kita bisa seperti ini oleh karena hanya kasih Allah yang memampukan dan memaknai hidup kita dalam keberagaman. Teruslah lihatlah keberagaman sebagai kekuatan, kekayaan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat ini. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan saat ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 62 bait yang pertama. Siapa yang berpegang? Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini dalam doa syafaat kami saat ini, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, terkhusus ketika berada dalam kondisi dan situasi yang sulit saat ini. Hamba mohon, kuatkan iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Ajarkan kepada mereka untuk terus mengandalkan, berserah hanya kepada tangan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kami mengimani bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Kami yakini bahwa vaksin akan cepat ditemukan oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga umat-Mu. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat bagi rumah tangga umat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan berkati anak-anak umat-Mu dalam masa pertumbuhan, pendidikan yang mereka lakukan saat ini, yang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing melalui virtual. Tuhan memberkati, berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kepintaran. Biarlah melalui ibadah virtual tidak mengurangi sukacita mereka untuk menimba ilmu, tetapi mereka terus melihat cara Tuhan yang ajaib, yang sempurna, sehingga melalui ilmu yang diberikan guru-guru kepada mereka, itu semua dapat berguna di masa depan mereka. Tuhan berkati dan campur tangan bagi harapan, cita-cita dan harapan anak-anak-Mu ini. Biarlah semua dapat Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang ajaib. Berkati warga jemaat yang saat ini mencari pekerjaan maupun juga dalam mencari pasangan hidup. Hamba percaya Tuhan telah menyiapkan, menyediakan pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Ajarkan kepada mereka ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka alami, mereka hadapi dengan ucapan syukur dan oleh karena pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi warga jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah, maupun juga dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, hamba mohon jamah sakit penyakit yang mereka alami. Hamba mohon belas kasihan, pengampunan, pemulihan dari Tuhan, sehingga melalui obat-obatan, oleh dokter, suster, mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan, serta dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hamba berdoa bagi keluarga yang mendampingi merawat mereka, berikanlah kesabaran, kesehatan, kekuatan kepadanya. Hamba juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran sepanjang seminggu yang akan mendatang. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Hamba juga berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun perkawinan. Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga mereka. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat
bagi rumah tangga mereka. Biarlah kasih sayang dan damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hamba berdoa bagi warga jemaat yang dalam masa lanjut usia mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, umur panjang, hikmat serta kebahagiaan bersama anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah orang tua kami ini terus menjadi teladan iman bagi anak-anak, menantu dan cucu, secara khusus bagi warga jemaat Immanuel Tarakan. Ya Tuhan Allah, hamba juga berdoa bagi panitia pembangunan, pastori, konsistori, guest house dan Yapenik GPIB. Tuhan memberkati panitia yang telah ditunjuk. Biarlah mereka terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka melihat ini semua adalah anugerah berkat dari Tuhan, dan mereka pun juga dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, dalam mengabarkan kabar Injil, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Biarlah gerejamu terus dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, secara khusus yang ada di kota Tarakan. Hamba berdoa bagi gereja kami GPIB Immanuel Tarakan dalam program kerja dan anggaran 2020-2021 yang berlangsung. Tuhan memberkati, Tuhan menunjang baik daya dan dana, serta menopang dalam setiap tantangan yang ada. Berkati para presbiter, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, Polsek dan Wakolsek, Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, Pospelkes Eklesia, Yapenik GPIB, Organis, pemandu lagu, Kantoria, Prokantor, operator multimedia, operator sound system, pegawai kantor, gereja, penjaga malam dan vikaris. Mampukan dan ajarkan kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan, kerelaan hati, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Hamba berdoa bagi Ibu Pendeta Retno Sihaan Sumaredi sebagai Ketua Majelis Jemaat di tempat ini bersama dengan keluarga. Berikanlah kepadanya kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat serta kebijaksanaan. Biarlah Ibu Pendeta dan keluarga terus memberikan teladan iman kepada jemaatmu di Immanuel Tarakan. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pendeta Gloria Tiffany Salo sebagai pendeta jemaat di Pospelkes. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Biarlah ia terus menghayati panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya Tuhan Allah, hamba berdoa juga bagi anak yatim piatu, janda duda, mereka yang terlantar, mereka yang terpinggirkan. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 yang diperhadapkan kepada kami. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan, hamba mohon pemulihan, pengampunan dari Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami dapat cepat kembali dalam keadaan normal dan kondusif. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan vaksin yang terbaik sehingga kami semua dapat terhindar dan terbebas dari pandemi ini. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta Menteri yang ada, pemerintahan yang ada di Kota Tarakan, aparat keamanan TNI dan kepolisian. Tuhan memberkati mereka, berikan sehat, berikan kekuatan, berikan hikmat bijaksana, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil itu semua untuk memutus mata rantai COVID-19 dan untuk kedamaian ketentraman dalam bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berada di garda terdepan, dokter, suster, perawat maupun relawan. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesabaran, ketenangan, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat. Biarlah mereka terus tetap semangat dalam menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Akan positif COVID-19, ODP, PDP, bahkan OTG, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya keajaiban, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami mohon pemulihan, kesembuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Hamba juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang telah melayankan ibadah dalam proses rekaman saat ini. Ibu Penatua Lasrida Sikanggang, Ibu Diaken Margareta Lotulalang, Bapak Diaken Matius Solikin, Saudara Yonatan, Ibu Yeni dan Ibu Erna, Bapak David Siaan, pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami menyadari bahwa jerih dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berikan kesehatan, kekuatan, biarlah kami terus setia dan taat melayani Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mengecewakan bahkan mendukakan hati Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa secara bergantian. Mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada Allah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB menyelenggarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 18 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, prokantor, organis, dan operator multimedia yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharuskan hadir dalam persiapan tersebut.
Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka penerimaan peserta katekisasi tahun 2020-2021 dengan persyaratan yang dapat dilihat dalam warta jemaat. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan, langsung membawa berkas ke kantor gereja setiap hari kerja. Proses belajar katekisasi akan dimulai pada hari Minggu pertama di bulan September di Gedung Serbaguna GPIB Immanuel Tarakan. Demikian informasi ini disampaikan. Bagi keluarga yang ingin mendaftar menjadi warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan dapat mengambil formulir di kantor gereja pada setiap hari kerja atau setelah selesai ibadah minggu. Demikian warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari memberitakan Injil Kristus di tengah keberagaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu memandangmu, aku rindu wajahmu Yesus. Aku rindu menikmatimu